Semangat pagi saudara-saudara terkasih. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang memperkenankan kita kembali bersekutu di pagi yang indah ini, melalui saat teduh dengan rehat edisi Rabu 2 September 2020. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Tetapi sebelumnya, kita mohon tuntunan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Hingga pagi ini kasih-Mu, penyertaan-Mu sungguh luar biasa kami nikmati dan kami rasakan. Kami boleh ada seperti saat ini semua karena kasih dan pertolongan-Mu. Dan pagi ini Tuhan, mengawali seluruh kegiatan kami hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami ya Allah Roh Kudus, kuasai kami, sehingga kami mampu memahami, lalu mewujudkan dalam kehidupan kami, seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan, lalu berfirmanlah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Belzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah orang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Amin.
Tema perenungan firman Tuhan pagi ini adalah takjub vs cemburu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak hal-hal yang membuat kita takjub kepada seseorang, walaupun banyak juga hal-hal yang membuat kita cemburu terhadap tindakan-tindakan orang lain. Akibatnya, kadang kita marah, bahkan membenci orang yang membuat kita melahirkan kecemburuan. Saudara-saudara, saat Yesus menyembuhkan dan mengusir setan, orang Farisi menuduh Yesus menggunakan kuasa penghulu setan. Ayat 24. Saat itu penyembuhan terhadap orang yang kerasukan setan itu justru menimbulkan dua reaksi, yaitu reaksi yang menimbulkan rasa takjub dari orang banyak, bahkan telah menimbulkan diskusi bahwa kemungkinan Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Ayat 23. Sedangkan reaksi yang lain adalah tindakan orang-orang Farisi yang marah sehingga menuduh Yesus mengusir setan dengan pertolongan Belzebul. Ayat 24. Yesus tahu bahwa orang Farisi juga mempraktekkan ritual pengusiran setan. Bahkan orang Farisi meyakini bahwa setan hanya dapat diusir dengan pertolongan Tuhan. Ayat 27. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mengamati perjalanan keseharian kita, maka pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menyaksikan seseorang berhasil melakukan sesuatu, kita pun ikut bangga? Ataukah kita justru memberi respon seperti orang Farisi yang justru cemburu terhadap tindakan baik yang dilakukan oleh Yesus? Dari bagian ini kita dapat belajar bahwa takjub akan memberi daya dorong terhadap diri kita untuk berbuat yang lebih baik. Sedangkan cemburu akan membuat kita marah dan bisa jadi kita membenci orang yang kepadanya kita menaruh cemburu. Karena itu, jangan cemburu jika orang lain berhasil melakukan sesuatu untuk kebaikan sesama. Tuhan bersamamu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami datang dengan penuh ungkapan syukur di hadapan hadirat-Mu atas segala tuntunan dan penyertaan-Mu dalam saat teduh di pagi yang indah ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk mewujudkan dan menghidupi dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami semua melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Iya Bapa, pagi yang indah ini kami pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami dalam segala juang, karya dan kerja kami, sehingga kami mampu menjalaninya dengan baik. Karena kami tahu Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, hikmat kebijaksanaan kepada kami, bahkan Tuhan memeliharakan kami. Berkati segala usaha dan rencana-rencana kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Rumah tangga kami Tuhan senantiasa memberkati. Hadirlah sebagai nahkoda yang mengemudikan bahtera rumah tangga kami. Anak-anak kami dan cucu-cucu kami, Tuhan yang akan memberkati dalam segala kegiatan mereka Tuhan. Berikan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka semua. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Jemaat-Mu Tuhan peliharakan selalu dalam segala tanggung jawab dan aktivitas mereka. Majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, pemuda-pemudimu, Tuhan kiranya Engkau yang akan memberkati, menopang mereka dimanapun mereka berada dalam segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Buat mereka sukses dan berhasil dalam kehidupan ini. Kami serahkan jemaat Tuhan yang sakit, pulihkan dan sembuhkan. Kami serahkan jemaat Tuhan yang lalai, ingatkan.
Jemaat Tuhan yang berduka, hiburkan mereka. Jemaat Tuhan yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan mereka Tuhan. Ajar kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati Tuhan. Khususnya Kota Bontang yang kami cintai ini Tuhan. Pulihkan dari pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Tuhan berkati sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat di Kota Bontang. Iya Bapa, kami berdoa buat tim medis. Tuhan tetap kuatkan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Berikan kesehatan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan sakit penyakit karena COVID-19, Tuhan kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Biarlah mereka boleh pulih dan sembuh. Kami pasrahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami akan memaknai dan menjalani hari hidup ini. Dan kami akan tetap mematuhi protokol kesehatan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.